Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentu kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai kita? Dan apakah nabinya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita masing-masing. Kita tentu saja ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga ingin dicintai oleh nabinya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah amalan, ada sebuah amal solih yang merupakan kunci jika seandainya kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika seandainya kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga jika seandainya kita ingin menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya kelak pada hari kiamat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan itu? Amalan itu sudah dibocorkan dan sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian." Jadi, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, orang ini adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini adalah orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Siapa orang ini? Nabi sebutkan sifatnya, Nabi sebutkan ciri-cirinya. Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga menyebutkan orang yang paling beliau benci. Beliau mengatakan, "Dan sesungguhnya orang yang paling ku benci dan yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara tanpa ada manfaatnya." Jadi orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling jauh tempat duduknya atau yang paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu, yang pertama sifatnya atau ciri-cirinya adalah mereka yang banyak bicara namun tidak ada manfaatnya. Kemudian beliau sebutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu orang yang memfasih-fasihkan bicaranya karena riya. Jadi mereka atau orang-orang yang memperbagus bicaranya, membuat dirinya memfasih-fasihkan bicaranya, memperbagus bicaranya karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Kemudian Nabi sebutkan ciri-ciri atau sifat yang ketiga, yaitu Nabi katakan, dan mutafahihun. Para sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah mengetahui orang yang banyak bicara tanpa ada manfaatnya dan orang yang memfasih-fasihkan bicaranya karena riya. Lalu, apakah mutafahiqun itu?" Jadi para sahabat bertanya, apa mutafahiqun itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mutafahiqun itu adalah, beliau mengatakan, orang-orang yang sombong. Jadi 3 orang inilah yang posisinya atau tempat duduknya kelak pada hari kiamat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara orang-orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 orang atau 3 sifat orang yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah orang-orang yang banyak bicara tapi tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memfasih-fasihkan bicaranya atau memperbagus bicaranya karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sombong. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari 3 sifat yang Nabi sebutkan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang di antara orang-orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.